Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa kembali ya di kelas IPS bersama Bu Luki di semester genap. Kali ini kita akan masuk ke bab 3 materi mengenai kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Dan indikator sebagai berikut. Serta tujuan pembelajaran sebagai berikut. Anak-anak, coba kalian perhatikan berita berikut. Masih ingat tidak, awal mula COVID-19 masuk ke Indonesia, orang-orang mulai panik. Demi terhindar dari pandemi tersebut, banyak masyarakat yang mencari dan membeli banyak masker, sehingga kebutuhan akan masker meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, akhirnya di mana-mana masker sulit didapatkan karena stoknya yang habis, sehingga terjadilah kelangkaan masker. Dari kasus tersebut, dapatkah kamu mendefinisikan apa itu kelangkaan? Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana kebutuhan manusia tidak seimbang dengan alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan yang berupa barang dan jasa, di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Seperti tadi contohnya, kebutuhan akan masker yang tidak terbatas sedangkan maskernya terbatas. Nah, selanjutnya, bisakah kalian menyelidiki apa saja sih faktor penyebab kelangkaan? Kelangkaan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, perbedaan letak geografis. Pada semester 1 kita telah belajar bahwa setiap ruang atau wilayah memiliki karakteristik yang berbeda karena letak geografisnya yang berbeda. Ada wilayah yang memiliki tanah yang subur, ada juga yang tidak. Ada wilayah yang memiliki sumber daya laut yang melimpah, ada juga yang tidak. Perbedaan sumber daya alam tersebut tidak merata sehingga menimbulkan kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Jika semakin banyak penduduk pada suatu wilayah, maka kebutuhannya juga akan semakin meningkat. Jika hal tersebut tidak diiringi dengan kenaikan produksi barang, maka hal tersebut tentu saja akan menyebabkan kelangkaan. Faktor yang ketiga adalah bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, dan yang lainnya dapat menimbulkan kerusakan pada sumber daya alam, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kelangkaan. Keempat, keterbatasan manusia dalam mengolah sumber daya alam. Jika sumber daya alam sudah melimpah, tapi manusianya tidak mampu mengolah dan tidak ahli dalam mengolah, maka dapat dipastikan sumber daya alam tersebut tidak akan terpakai. Dan dapat dipastikan akan terjadi kelangkaan karena tidak ada yang mampu mengolah sumber daya alam tersebut. Faktor penyebab kelangkaan yang kelima yaitu pandemi. Pandemi COVID-19 seperti sekarang menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Kemudian adanya PSBB membuat terhentinya produksi barang hingga pemanfaatan jasa menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan kelangkaan besar di berbagai sektor ekonomi. Bagaimana sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan? Yang pertama, kita bisa menyusun skala prioritas kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia perlu membuat perencanaan. Nah, perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas mulai dari yang paling penting hingga yang tidak penting. Penyusunan skala perencanaan ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan karena menggunakan alat pemuas kebutuhan berdasarkan sifatnya yang mendesak. Yang kedua yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam. Meski hasil alam ini berlimpah,
Namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis kemudian habis. Manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan malah mengeksploitasinya secara berlebihan. Ketiga, memelihara kelestarian alam. Setiap hari ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Bukan hanya itu saja, kayu-kayu keras juga banyak ditebang kemudian diekspor sebagai barang mentah. Penebangan hutan secara besar-besaran akan membuat hutan menjadi gundul dan gersang. Dampak yang terjadi dari kondisi ini adalah bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, atau kurangnya air dalam tanah. Maka diperlukan kesadaran manusia untuk melestarikan sumber daya alam ini dengan menanami hutan kembali. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya pengganti. Saat terjadi kelangkaan masker, orang menjadi lebih kreatif dengan memanfaatkan sumber daya pengganti, yaitu menggunakan masker kain yang bisa dicuci dan dipakai berulang kali. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, tadi sudah disinggung bahwa jika sumber daya alam sudah melimpah, tapi manusianya tidak mampu mengolah atau tidak ahli dalam mengolah, maka dapat dipastikan sumber daya alam tersebut tidak akan terpakai dan dapat dipastikan akan terjadi kelangkaan. Oleh sebab itu, kita harus meningkatkan sumber daya manusia guna dapat mengolah sumber daya alam dengan baik. Nah, anak-anak, itu dia mengenai konsep kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Bagaimana, kira-kira sudah paham belum? Semoga sudah paham ya. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi kelangkaan, silakan kerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Langkah yang pertama yaitu buatlah kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian perhatikan artikel yang ada di dalam LKPD tersebut. Lalu diskusikanlah bersama anggota kelompok kalian dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Di antaranya yaitu kelangkaan apa yang terjadi pada artikel tersebut, apa faktor penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Setelah itu, sajikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas.